Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikri habibi wa tanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalam ala asrafil kainat wa sayyidi sadat nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul ardina was samawati wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyina habibina syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad qamaril wujud li hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yaumil ma'ud siran wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita banyak memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana malam ini kita masih diberikan panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita, dosa yang sengaja maupun dosa yang tidak sengaja, dhahiran wal batinan, sehingga kita mendapatkan maghfirahnya dari Allah Ta'ala. Dan sangat beruntung bagi orang-orang beriman apabila dosa-dosa itu diampunkan oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah Ta'ala. Selawat serta salam dan pujian-pujian khususnya kepada Nabi kita Muhammad SAW bersama ahli bait dan sahabat kesemuanya, mudah-mudahan dapat balasan berupa rahmat dari Allah Ta'ala. Dan rahmat yang paling utama adalah diberikan kebaikan-kebaikan menuju jalan Allah Ta'ala dan mendapat ridhanya Allah Ta'ala. Dan yang paling utama, yang diutamakan kelak, yang sangat utama, yaitu di mana syafaat yang besar, yaitu pertolongan kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat Halim Al-Munawwarah yang kami cintai, dalam firman Allah Ta'ala dalam kalimat Al-Quran disebutkan, wa qauluhu ta'ala wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dalam surat Al-Mutaffifin ayat 26, yang artinya dan untuk itu hendaklah berlomba-lomba orang yang mau berlomba. Dalam kalimat yang disebut Watanafasil mutanafisun, artinya al-munafasah. Artinya dua kalimat munafasah ini ada tentang hal sifat berlomba-lomba. Jadi ada yang orang cenderung kepada dunia, ada yang cenderung kepada akhirat, tinggal milih. Tetap namanya
munafasah. Itu diambil dari kalimat mustaqqah, yaitu bisa arti dengki. Orang dengki juga berlomba-lomba, yang menuju kebaikan juga berlomba-lomba, tinggal milih. Kalau berlomba untuk kebaikan bagus, dan banyak orang itu kurang puas. Ada orang menuntut ilmu juga kurang puas, menuntut dunia kurang puas, punya guru kurang puas, bahkan ilmu yang sudah banyak kurang puas. Ini menandakan seseorang itu tidak sabar. Jadi berlomba-lomba ini musuhnya sama sabar. Dari menuntut ilmu ini waktunya lama dan tidak terbatas, tidak ada batasnya. Yang menginginkan, yang tidak menginginkan, ya ada batas. Dan kalau yang punya batas ini biasanya mengambil jalan pintas, gunting dalam lipatan, mencuri ilmu. Ngerti maksudnya? Jadi ngambil orang ceramah, diceramahkan. Ini banyak. Khotbah didengerin, ambil, disampaikan. Itu mencuri, nggak usah repot, nggak pakai modal. Nuple dari kitab ini, nggak ada gurunya lagi. Jadi apa yang dari gurunya, yang dari syekhnya, dia nggak pernah amper. Jadi nggak pernah masuk. Ini sama-sama berlomba. Dan tadi paham betul, jadi tidak paham kedudukan itu sama sekali nggak paham. Oh, bagi ini sekolah SD atau SMP, ini SMA, ini kuliah, ini sudah sarjana, itu tidak tahu. Bahkan gurunya disodori hadis Nabi, guru yang kitabnya udah lemah riat disuguhi hadis. Astagfirullah. Jadi di dalam pengertian ilmu sebagai muridun sami'na wa ta'ala, ini orang yang dapat barakah. Kita bertanya masalah ilmu, bukan kita memberi pelajaran sama guru, begitu. Ini murid kasih pelajaran. Jadi saya bingung lihat orang sekarang, bahkan guru di SMS, maqala Nabi Muhammad SAW arwah riwayat, ini kan antik. Nah, ini berlomba-lomba juga, berlomba-lomba dalam kebodohan. Jadi bukan berlomba-lomba di dalam pengertian. Ya. Jadi ada grade-grade, tingkatan-tingkatan orang yang sampai kepada hal-hal yang dipahami, tapi nggak paham. Nah, itu saking pinternya, ya kan? Nah, ini sudah disebutkan. Sabiqu ilal maghfiratin min rabbikum, berlombalah kamu mengejar ampunan dari Tuhanmu. Ini ada orang yang mengejar dalam ampunan, ada yang mengejar dengan kedengkian, ada yang mengejar dengan harta, ada yang mengejar dengan ilmu, ada yang kebablasan. Nah, ini repot. Karena tidak paham. Mengambil ini. Satu contoh, ini murid mikul, ini dipikul, ini berat sekali, bagus. Di tengah jalan ada yang bagus lagi, diambil, masukin keranjang karena bagus, pikul lagi.
Dilihat lagi, ada kitab yang bagus lagi, masukin lagi sama dia, tekol lagi, akhirnya nggak jalan. Paham, mengerti? Jadi kalau menuntut ilmu tidak dibenarkan membeli kitab tanpa izin guru itu. Nah, seperti orang sekolah. Jadi orang sekolah itu di UNER atau di sarjana, ada nggak literatur orang lain yang dipakai? Dan tentu yang diperintahkan kamu coba beli kitab ini, karangan itu untuk kamu belajar, bukan ambil. Betul apa salah? Kalau mata pelajaran tadi ilmu literatur dari kedokteran dicampur dengan ekonomi, apa salah atau benar? Ini kurang ajar, si murid kurang ajar. Jadi kalau kurang ajar, ini susah diperbaiki, kena ain. Jadi kalau murid kena ain, nggak ada ampunan. Jadi Al-Quran ini satu ayat yang betul-betul diperhatikan, jangan sampai kena ain. Ain itu kualatnya. Jadi ilmu tidak bisa dibuat main-main. Jadi kita harus hati-hati untuk mengambil, mencuplik. Bahkan sekarang lebih gila lagi, di internet semua ada. Ilmu tasawuf, ilmu sufi, ilmu ini semua ada. Bahkan ada murid kita di Johor sampai leng-lengan, karena antara bahasanya yang dipakai dengan yang diamalkan itu jomplang, jadi jombang. Karena dia pandai buka internet, ambil cuplikan, nggak usah ngaji, langsung aja pakai internet. Dia bahas sendiri, dia kerjakan sendiri, dia amalkan sendiri tanpa sepengetahuan. Man syekhuna ilal kitab wala syekhuna ilal mursyid, ada syekhuna syaitona, gurunya setan. Walaupun Al-Quran, walaupun itu hadis, walaupun itu benar, kalau tidak diajarkan, setan dia punya guru. Karena tidak ada syahnya itu. Jadi tidak ada itisal, tidak ada sanad. Nah, ini orang nggak ngerti. Orang zaman akhir ini makanya bahaya kalau sudah kitab itu di Indonesia kan bahaya bagi orang awam itu. Karena apa? Setiap orang bisa baca, setiap anak kecil juga bisa baca. Tapi kalau huruf gundul, ego harus ngaji, ya kan? Nah, karena untuk memudahkan sehingga mereka asal membaca walaupun tidak tahu apa-apa. Paham? Jadi kalau kita beli kitab, minta izin dulu guru, syarah ini boleh enggak? Kitabnya Syaikhul Qadir Jilani boleh enggak? Kitabnya dari Imam Ghazali boleh enggak? Kitabnya dari Imam Nawawi boleh enggak? Nah, kitab Imam Rifai boleh enggak? Kitab Ibnu Athaillah itu ada ditanya. Jadi kita ini benar-benar membaca sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan amal kita. Ini juga berlomba-lomba. Kalau kita berlomba-lomba tapi nggak paham bagaimana, tuh orang yang berlari-lari ya di Tambak-Sari, lari-lari keliling sampai 70 putaran, tapi nggak pernah diakui. Kira-kira pingsan nggak? Jadi olahraga yang tidak diakui, siapa timnya? Timnas siapa? Dia lari-lari sendiri, dia bingung sendiri, dia jatuh sendiri, pingsan sendiri. Tidak ada yang lihat. Tapi kalau ada tuntunan, ada perintah, ada yang ini kan berarti ada etika, yaitu disebut akhlak.
Jadi ilmu itu adalah akhlak. Nah, kalau orang ilmu nggak punya akhlak, ya bagaimanapun akan hancur dan rusak seperti air, seperti garam yang larut dalam air. Karena orang yang lomba itu bisa terjadi ditakuti hilangnya waktu. Jadi kalau kita menuntut ilmu dalam kebaikan bisa kehilangan waktu, karena kita banyak bawa waktu. Satu contoh, satu pelayan, ya, hamba saya, dia berlomba-lomba untuk melayani majikannya atau tuannya, 2 orang. Masing-masing bagaimana caranya untuk mendahului suguhan ini kepada tuannya. Ini kan berlomba-lomba juga. Iri dalam kebaikan. Nah, ini dengki juga. Bagaimana saya memberikan kebaikan kepada tuan saya sehingga saya tidak didahului oleh teman yang lain. Ini artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Sabiqul khairat. Kalau salah satu tadi ya dia dalam kebaikan didahului masalah yang lain, berarti sudah satu game yang dia ketinggalan. Nah, demikian manusia untuk berbuat kebaikan, bagaimana cara menyuguhkan kepada tuannya yang baik, yang menurut disenangi, dicintai, dan dapat diridhoi. Jangan mubazir. Paham sudah? Lalu yang mendapatkan, yang mendahului dalam kebaikan itu dapat kedudukan dari tuannya. Ini dapat master, yang kedua junior, ya, apa namanya kalau perlombaan apa, runner up. Nah, kalau didahului sama yang lain berarti dia kalah. Nabi ada sama tuannya, dia menyuguhkan sama tuannya. Bagaimana datang sama raja, dia bawa kurma busuk dulu, dia lebih dahulu tapi bawa kurma busuk. Apakah dari rajanya tadi dia mendapatkan sesuatu penghargaan atau kemarahan? Ada satu hadiah yang membuat raja marah kepada si budak tadi. Ada satu pemberian yang membuat dia senang. Maka berlakulah petunjuk itu. Sebaik-baik petunjuk adalah Allah. Sejauh mana kau menjalankan sesuatu pemberian itu. Jadi kita tidak bisa menghadap Allah walaupun dengan buru-buru untuk mengambil satu paket, tetapi keburukan, walaupun itu bentuknya benar. Satu contoh, ada orang kasih kitab Quran tafsir. Kalau yang dibeli barang haram, uangnya haram, orang tahunya Quran. Kalau yang diberikan haram, apakah diterima atau dapat laknat dari Allah? Diterima atau tidak? Ya, tafsir. Ini perumpamaan. Yang mana yang utama, yang diutamakan? Dan Allah Ta'ala mengetahui yang tersembunyi. Ini riwayat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini lagi bertamu disuguhi kopi. Karena warok dan hati-hatinya Imam Syafi'i, padahal juga maksudnya terburu-buru karena haus, tetap
Tapi sifat orang yang warak tadi ini tidak langsung mengambil, bertanya, kamu kerja apa? Saya kerja pedagang. Kerja kamu kredit apa enggak? Enggak. Uang hasil halal, bagus. Jadi kamu beli gula di mana? Di pasar. Kopi di pasar. Alhamdulillah. Udah. Gelas kamu beli di mana? Uang hasil halal. Terakhir, airnya kamu dari PDAM atau air sumber air? Dari sumber air. Dari sumber air. Tapi air tetangga sebelah. Saya nggak punya sumur atau perigi. Kami ambil satu timba untuk masak air. Sudah izin sama yang punya sumur? Belum. Semua gula, kopi, gelas, semua ini jadi haram semua walaupun halal. Hanya air diambil tanpa izin sama yang punya. Demikian orang yang hati-hati sampai dalam sekecil apapun dalam pandangan. Begitu pula kita menerima rezeki dari Allah, tidak langsung ditelan dan dimakan. Berarti kata-kata terburu-buru tadi ini terburu-buru dalam kebaikan atau terburu-buru dalam kerakusan? Jadi nggak jadi mana? Karena satu sendok pun yang masuk di dalam tubuh akan pengaruh besar kepada manusia, bahkan tidak merasakan apa-apa yang namanya ibadat tadi. Bahkan dia akan menjadi orang yang rakus terhadap dunia tadi, dilupakan. Jadi setiap menuju kebaikan itu terhalang. Andai kata dia duduk di kebaikan, ditutup. Kira-kira kalau umpamanya pintu ditutup, digedor, orangnya nggak ada, sudah depan pintu. Begitu pula yang ditutup adalah pintu rahmat dan pintu surganya. Jadi pintu kebaikan enggak ada. Dan setiap apa yang dikerjakan, dijalankan tidak pernah benar, karena telah dikuasai oleh hawa nafsunya yang tidak mempunyai dasar apa-apa. Maka apa yang disuguhkan kepada raja dan majikannya itu bukan mendapatkan satu kemuliaan atau penghargaan, tapi hukuman. Jadi ada satu perbuatan yang dianggap baik tapi mendapatkan hukuman dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Yang tidak diperoleh olehnya. Maka bagaimana, dan Rasulullah SAW telah menegaskan dengan demikian seraya beliau bersabda, waqala Nabi Muhammad SAW, la hasada illa bisnatan, nata ini rujulun antahu lahu malan fasalatahu ala khalaqatihi fil haqqi wa rajulun atahu ilahu ilman fa huwa ya'malu bihi wa yu'allimuhu an-nasa. Tidak ada dengki, tidak boleh dengki selain pada dua hal. Pertama, orang yang diberikan harta oleh Allah lalu
dikuasainya harta itu untuk menghabiskannya pada kebenaran. Jadi boleh dapat harta dihabiskan untuk kebenaran. Kedua, orang yang diberikan ilmu oleh Allah lalu diamalkannya ilmu itu dan diajarkan kepada manusia. Ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, sumber dari Ibnu Umar. Jadi dua hal yang bermanfaat: harta yang telah diterimanya dibuat kebenaran di jalan Allah, sedangkan dapat ilmu diamalkan kepada manusia, diajarkannya manusia. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Kabsah Al-Anmari dengan sabdanya, masalul hadil ummati masal arba'ah, rajulun atallah malan wa ilman fawa ya'mal bi ilmih fi malihi, wa rajulan atahullah ilman wa lam yu'tihi malan fayaqul rabbi law anna li mala misla mali fulan la kuntu amali fihi misli bi misli amalihi fa huwa fil ajri sawa'un. Artinya, contoh umat ini adalah seperti 4 macam orang. Orang yang diberikan oleh Allah harta dan ilmu. Harta dan ilmu. Lalu ia beramal, berbuat dengan ilmunya pada hartanya. Orang yang diberikan oleh Allah ilmu dan tidak diberikan harta. Ada yang diberikan ilmu tapi tidak berharta, lalu berdoa, wahai Rabb Tuhanku, jikalau kiranya aku mempunyai harta seperti harta si fulan, niscaya aku akan berbuat seperti perbuatannya. Kedua orang tersebut sama pahalanya. Dan orang yang macam kedua itu ada keinginan daripadanya supaya ia memiliki atau mempunyai harta seperti orang yang pertama tadi. Lalu ia akan berbuat seperti apa yang diperbuat oleh orang yang macam pertama tadi, tanpa berkeinginan hilangnya nikmat dari orang yang pertama tersebut. Ini iri dalam bentuk ilmu. Ada ilmu yang berharta kemudian mengamalkan hartanya. Ada orang yang ilmu dikasih pas-pasan tapi kepingin dia niat untuk orang seperti itu, pahalanya sama orang yang punya harta. Jadi nggak usah putus asa, karena Allah bersama sangka hambanya. Yang penting jangan minder, jangan kecil hati, jangan minder. Tapi sebaliknya, ya Allah, jadikanlah harta itu milik kami sehingga kami bisa cukup sekeluarga. Lain lagi, saya mau bikin pabrik, mau saya bikin apartemen. Itu dari pertama adalah niatnya. Loh, orang ini kalau niatnya salah dari awal, mulai sembahyang itu salah, sampai belakang salah. Jalan kita mau belanja salah, sampai akhir salah.
yang berilmu selalu menata niatnya. Kita mau datang ngaji itu niatnya niat pesugihan, dikasih. Niat berubah nasib, ya dapat. Niat takut sama guru, ya dapat. Ya takut aja. Nanti kalau hilang takutnya nggak ada lagi, ya nggak datang lagi. Ya banyak munafik ini. Jadi bagaimana ini? Nggak jelas. Jadi niat sepertiga ilmu, dapat nasihat sepertiga ilmu, diamalkan sepertiga ilmu, satu bagian. Kan sudah dapat ilmu satu bagian, niat sudah ada, kemudian dapat nasihat, kemudian mengamalkan. Tapi tidak ada beri, niat tidak ada, nasihat gak dengar, kemudian diamalkan tidak, putus baterai soak. Jadi kalau itu dilihat baterai soak nggak jalan, nggak ampere. Ya, orang sakit. Jadi kalau orang sakit itu dapat vitamin nggak mempan, sakit. Jadi jiwanya, pikirannya, rohnya sakit. Jadi kalau orang sakit itu nggak bisa, percuma. Kemudian diteruskan dalam riwayat, wa rajulun atallahu malan wa lam yutihi ilman fa huwa yunfiquhu fi ma'asillah. Wa rajulun lam yuti ilman wa lam yuti malan fa yaqul law anna li mislam mal fulan wa kuntu unfiquhu fi misli ma nafaqahu fi minal ma'asi fa huwa fi witri sawa'an. Dan orang yang diberikan oleh Allah harta dan tidak diberikan ilmu, lalu ia membelanjakan harta itu pada perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah. Dan orang yang tidak diberikan ilmu dan juga tidak diberikan harta, lalu ia berkata, jikalau kiranya aku mempunyai seperti harta si fulan itu, sungguh akan aku belanjakan seperti apa yang dibelanjakan si fulan pada perbuatan maksiat, maka kedua orang tersebut sama besar dosanya. Jadi punya harta untuk maksiat, untuk hidup dunia, dan hidupnya mati hidup untuk dunia, dan tergantung sama dunia, ini sudah maksiat. Kalau menurut Imam Al-Ghazali, selama orang menggantungkan dunia ini sudah maksiat kepada Allah, sampai mengalahkan segala cara apapun terhadap agama, sudah maksiat. Nah nanti baru terasa kalau sudah umur mendekati sakaratul maut, baru terasa. Udah 70 ke atas baru terasa, mulai pikun, mulai menyesal, mulai TV-nya tampak, televisinya ditampak, kasetnya diputar ulang sama Allah, nangis sendiri, bingung sendiri. Jadi kasetnya itu akan diputar nanti semua manusia, karena pada waktu itu dia menipu Allah Ta'ala. Dan itu memang sudah tidak bisa diragukan lagi. Saya sering menerima tamu seperti itu. Di mana-mana orang datang sama saya, mungkin terlalu sering saya terima tamu, yang semua rata-rata orang cinta dunia, sudah kumpul hartanya 10 miliar, maka kerjasama ditipu habis. Bahkan dia menanggung lagi utang sama orang lain sampai habis badannya. Modal sudah ada, bahkan menghantam dirinya jadi penyakit.
pada saat habis kena penyakit dia masuk rumah sakit gak ada biaya. Nah, jadi situ nanti akhirnya manusia. Nah, ini yang ada uang, yang tidak punya uang luar biasa kena penyakit kanker lagi. Biaya dari mana? Akhirnya utang lagi dia, renten untuk biaya obat. Jadi Allah menghukum manusia apabila manusia tadi tidak memenuhi syarat rukun daripada yang disebut kewajiban. Jadi jangan sia-siakan umur dan jangan sia-siakan ilmu, dan jangan coba main-main. Ilmu tidak ada main-main. Seperti orang meninggalkan sholat lebih wajib. Jadi ilmu ini lebih wajib dari sholat. Bagaimana orang bisa sholat tanpa ilmu? Bagaimana dia bisa khusyuk tanpa ilmu? Bagaimana dia tahu sholat itu tanpa ilmu? Jadi ilmu ini sangat wajib dan fardu, melebihi dari segala-galanya. Bahkan Allah tidak melihat orang yang sholat 1000 rakaat sholat sunnah dengan kebodohan. Maka orang-orang yang beribadah karena hartanya, niscaya itu orang berharga tanpa ilmu. Dan orang yang tanpa ilmu pasti tidak tanpa harta. Dan apabila menginginkan ilmu dan harta tanpa ada usaha, niscaya sama besar dosanya. Termasuk golongan orang-orang yang panjang angan-angannya tetapi tidak pernah melaksanakannya, kewajibannya. Maka Rasulullah SAW mencela orang tersebut dari banyaknya angan-angan, ngelamun, andai kata. Andai kata, nah ini jadi lamunan. Dan tujuannya tidak lain berangan-angan untuk bermaksiat. Coba kita lihat sekarang, anaknya jadi artis, orang tuanya kok bangga? Jadi artis sampai nangis karena dia dapat menang, suaranya enak, bangga orang tuanya, bahkan selamatan. Tadi nggak bangga punya anak yang takwa. Bahkan kalau nggak jadi, stres. Walaupun anaknya nggak sembahyang, nggak masalah. Ini kerjaan. Orang yang korupsi, manipulasi, bangga lagi disoting, ditanya wartawan. Udah maling bangga. Aneh kan? Nah, disitulah letaknya. Nggak punya malu sudah. Kalau orang nggak punya malu itu sudah alamat. Maka sifat yang berlomba-lomba ini adalah dianjurkan untuk menambahkan kebaikan. Berlomba-lomba. Surat An-Nasr, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullah wa fatahu. Berlomba-lombalah kamu menolong agama Allah. Itu berlomba. Bahkan Nabi SAW bersabda, 3 perkara tiada terlepas dari golongan orang mukmin daripadanya. Yang pertama, dengki, buruk sangka, jahat sangka, dan hati yang melayang, yang terbang, melambung, menghayal. Ini masuk orang mukmin. Image yang dikatakan ini penyakitnya orang beriman. Belum apa-apa udah sangka buruk.
kedua dengki, ketiga melamun, menghayal, andai kata. Maka obatnya sabda Nabi Muhammad SAW bagi orang mukmin mempunyai jalan keluar dari tiga perkara tersebut. Apabila engkau datang penyakit dengki, maka jangan engkau ikuti, tahan. Kita dengki, lari kita dari dengki. Dan apabila engkau dapati sesuatu pada hati engkau yang punya sangka buruk, maka jangan engkau kerjakan. Ada sangka yang buruk, jangan. Melamun, hilangkan. Yang asli saja. Jadi yang jelas manusia itu dikuatkan urusan dunia, digiring sama dunia. Kalau dunia sudah giring, jadi alat, jadi memperalat dunia. Ada seorang yang sebut alim, ya, warok, makannya nasi putih, hidupnya di tengah hutan. Begitu masuk kota, kata guru saya, tolong diuji, wajahnya mayat kayak putih, warna putih kayak kapas, tangannya lembut, luar biasa, ibadahnya 1000 rakaat. Saya keluarin uang 10 juta tahun 86. Saya keluarin cincin yang berharga, jamrut, virus, semuanya. Saya belanja cari ambal yang dari Italia, bagus, habis dalam 18 tahun ibadah. Cuman itu penghabisan asli. Kalau kau ingin tahu manusia itu asli sejauh mana melihat uang, 1 juta mikir, bertahan dengan kejujuran. 2 juta mikir, 10 juta pertimbangan, 100 juta wassalam. Jadi ukurannya masih materi dan uang. Sekali lagi saya tanamkan, harta, uang, alat bukan jaminan. Sampai kapanpun kalau dunia dan harta ini sebagai penopang hidup kamu, sebagai sandaran kamu, silahkan Anda jadi orang yang bodoh terus menerus. Dan jangan pernah mengatakan Anda paham dengan ilmu, Anda paham dengan ibadah, Anda paham dengan makrifat, Anda paham tarekat, omong kosong, dusta. Masih terkalahkan oleh sesuatu dari sesuatu. Kalau itu sudah menjadi tujuan hidup dan itu keinginan hidup, bahkan itu jadi pokok dalam hidup, wassalam. Dan jangan sekali-kali tanya ilmu masalah itu. Allah sudah bersumpah, sejak aku jadikan dunia alam semesta dengan penuh kenikmatan, aku tidak pernah melihat, dan aku membencinya, dan aku mentalak tiganya. Dan apabila orang menginginkannya, maka musuhku dia. Ini jelas. Padahal kita hidup di dunia, gunakan untuk alat dan sarana, tapi bukan jaminan, bukan tujuan. Jangan sampai kita diperalat oleh dunia, tapi jadikan alat dunia itu. Kalau sudah kaki itu sudah di atas kepala, kok
kopiah itu di bawah kaki, berarti orang itu sudah sinting dan gila memikirkan dunia. Nah, itu diingat-ingat kalau jadi alat. Wa qalu ta'ala wa idza laqukum qalu amanna wa idza qalu addu alaikum namila minal ghaidi qul mutu bi ghaidikum innallaha alimun bidzatis sudur in tafsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayatun yafraju biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum say'a innallaha bima ya'maluna muhitun. Sadaqallahul azim. Surat Al-Imran ayat 119-120. Dan apabila mereka menemui kamu, mereka mengatakan kami beriman, dan apabila mereka sendirian maka digigit anak jarinya, strip melamun, karena sangat marah kepadamu. Katakan kepada mereka, matilah karena persengatan marahmu. Sesungguhnya Allah itu mengetahui isi hati. Jika kamu beroleh kebajikan, niscaya akan menyedihkan kepada mereka. Dan jikalau kamu ditimpa kesusahan, niscaya mereka akan gembira girang karenanya. Dan kalau kamu sabar dan memelihara dirimu, niscaya tipu daya mereka tidaklah akan membahayakan pada kamu sedikit pun. Sesungguhnya Allah itu mengetahui sungguh apa yang mereka kerjakan. Surat Al-Imran ayat 119-120. Ini kalau orang dengki, dia kalau sendirian gelisah. Paham sudah? Karena apa yang dimiliki tidak pernah di tangannya, selalu melihat orang lain yang berhasil, sehingga dia menginginkan itu dengan cara apa, dengan berbuat apa, sehingga dia jatuh, sehingga dia melarat, dia akan senang. Jadi apapun yang dikatakan oleh Allah Ta'ala ini sudah terjadi. Kalau dia tumbang gembira di atas kesedihan orang lain, kalau dia susah bingung kayak cacing kepanasan melihat orang lain sukses. Paham sudah? Padahal Allah Ta'ala sudah memutuskan satu perkara kepadanya sesuai dengan amal mereka, sesuai dengan kodok dan takdir mereka. Wa qalu ta'ala wa duma anittum qad badatil ba'dau min afahim wa ma tufi sudurhum akbar. Ayat 118. Artinya mereka ingin menyusahkan kamu. Sesungguhnya rasa kebencian telah lahir dari mulut mereka, dan apa yang tersimpan dalam hati mereka itu lebih besar. Jadi kalau orang benci itu asalnya segini jadi besar, dan orang yang benci itu memadamkan imannya, terus menghitamkan wajah, nggak ada minyaknya lagi, nurnya nggak ada. Kamu ngaji mikir duit itu kering,
wajahmu ini kering. Kalau yang putih kayak mayat Cina, putih-putih puyeh. Gak bisa dibohong, air muka ini. Ibu saya akhirat, saya ini. Kamu ngomong sama siapa? Kalau sama temen kamu mungkin, tapi kalau ngomong sama saya, walaupun kamu nangis, begitu. Ya, mudah-mudahan diperbaiki hati itu. Jadi niat yang betul untuk menuntut ilmu dan menambah kebaikan. Nuntut ilmu pasti dimudahkan, diberi rezeki yang gak disangka-sangka. Ini benar. Menuntut ilmu tambah kupes, ini gak benar. Orang nuntut ilmu diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka dan berlimpah-limpah di sisi Allah dan mendapatkan pahala yang besar. Kenapa yang lain mengatakan alhamdulillah guru kita sudah berubah, bahkan walaupun saya pembantu saya bisa naik haji ada plus, walaupun saya kerja kasar saya bisa daftar panggilan, karena tiap malam kami ibadat, kami tidak pernah aneh-aneh, kami tidak pernah ini itu, yang penting perintah guru, kami nggak pernah lihat mana-mana, bahkan kami tawasul sehingga kami mendapatkan karunia Allah Ta'ala, sehingga itulah mendapatkan kemuliaan dari Allah, bukan dari guru. Guru sebab saya tahu. Tuh, yang lain ngomong begitu. Yang lain sementara, gimana guru? Hutang saya tambah susah, kerjaan tambah susah, rezeki tambah buntu, semua buntu, semua buntu. Karena kamu sendiri banyak melalaikan apa yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Bukan disiplin dan betul-betul untuk mohon kepada Allah dan minta tolong sama Allah. Dia buat main-main. Bagaimana rezekinya? Ibadah gak senang sama sekali, jalan ngaji terpaksa, kalau nggak datang saya dimarahi guru, bukan dimarahi malaikat atau Allah, dimarahi guru. Salah kaprah. Saya datang maulid karena takut kalau nggak datang dimarahi guru, bukan dimarahi Rasulullah. Begitu kira-kira. Jadi banyak tak paham masalah ilmu ini. Maka jelas sesungguhnya rasa kebencian telah lahir dari mulut mereka dan apa yang tersimpan dalam hati. Jadi selalu cemburu saja, nggak pernah puas. Bahkan sangka buruk lagi sama Allah. Saya sudah ngaji, nggak berubah nasib saya. Bagaimana berubah nasibnya? Ya tolong disikat terus. Ini mengeluh orang sadar. Apa yang tidak boleh jangan dikerjakan, tapi yang dikerjakan terus melanggar. Wa qala ta'ala laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini 'azimin, dalam surat Az-Zukhruf ayat 31. Mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar dari salah satu dua kota? Artinya tidak akan berat bagi kita untuk merendahkan diri kepadanya dan mengikutinya. Tapi justru Al-Quran diturunkan kepada anak yatim, seorang yang miskin, seorang yang kekurangan, seseorang yang gak punya rumah, seseorang yang gak sekolah, seseorang yang gak pernah belajar, seseorang yang dari Bani Arab. Kenapa? Kalau diturunkan sama raja, pasti dia akan menindas. Sejauh mana kehendak Allah diberikan kepada orang-orang yang kecil, yang tidak punya bapak, yang tidak punya ibu.
Hakikatnya supaya menyebut ya Rabb. Kalau sekarang gimana Pak, gimana Bu, gimana Mbah, gimana Dik, gimana Cak? Karena Nabi SAW hakikatnya langsung vertikal kepada Allah, agar tidak ada yang lain yang bisa menolong kecuali Allah Rabbul Alamin. Ini Quran hakikatnya akan diturunkan kepada orangnya. Nah ini sudah melarang, goblok bisa, Masya Allah, wis melarang, bodoh bisa, malas sembahyang, malas ngaji, ilmu gak duwe, sembahyang kepet, nyambut kayak gak jelas. Naudzubillah min dzalik. Soro rokok mlebu. Nah, pilih salah satu, saya gagal dalam sekolah, saya harus berhasil dalam agama. Kan begitu. Pengetahuan saya gagal, ambil agama, serius tekuni, minimal jadi penghulu, minimal jadi mudin. Ini karya gagal, ilmu gagal, amal gagal. Apa yang diperoleh ini? Hati-hati itu. Kalau sudah umur 40-50 wassalam. Jadi jangan pernah mengharap umur 50 dapat ilmu, nggak ada. Tulis umur 50 tutup. Yang ada sudah mengabdi makmum lillahi ta'ala, kadang milih kadang enggak. 55 pikun karena pensiun. Paham sudah? Jadi untuk ilmu itu batasan yang paling top umur 40 lewat wassalam. Kita cukup mengabdi dan ikut di belakang guru dengan sungguh-sungguh, tidak ada obatnya lain, tidak ada yang diserahkan pada lain kecuali saya makmuman lillahi ta'ala, selamat dunia akhirat. Kalau mengabdi tanggung, putus juga tali, maka lepaslah kamu keluar dari kapal Nabi Nuh. Ya main-main ilmu. Nah, jadi mulai sekarang ditekuni, jangan sampai Nabi diangkat Rasul berapa? 40 tahun, gebrak turun 23 tahun, 63 tahun Nabi siar menyampaikan amanat Allah, yaitu Al-Quran. Diturunkan 10 tahun di kota Mekah, 13 tahun kota Madinah, umur 23 meninggal. Dari 40 dapat tugas dari Allah untuk menyampaikan, baik urusan dunia, baik urusan kesuksesan. 40 tidak sukses, 50 yang sukses, tunggu nasib. Jangan mau berubah. Gagal dunia, gagal akhirat, akan repot. Udah gagal, karuan orang kafir. Nomor 40 sudah menguasai dengan dunia, karuan sudah, dunia dapat, Islam nggak dapat, ini kafir masuk neraka, tapi dunia dapat. Ini orang Islam ngelamun, menghayal, andai kata, tidak mau berbuat apa-apa. Bagaimana ini? Ya, mudah-mudahan di situ ingat diturunkan bahwa Al-Quran ini sangat besar dan itu diberikan kepada orang-orang kecil, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Asalnya yatim piatu menjadi besar. Kalau diberikan besar sudah besar, yang kecil jadi besar. Orang paham Al-Quran jadi besar. Semua mulia, di mana mulia, semua mulia karena sungguh-sungguh menjalankan Al-Quran. Kalau sudah ihdinas siratal mustaqim, pasti selanjutnya siratal ladzina an'amta alaihim. Step yang keluar, dia dapat petunjuk yang lurus dari Allah, pasti dapat jalan yang dapat nikmat dari Allah. Tapi mundur lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Longso mana Insya Allah ini tidak menjalankan perintah-perintah Allah, tidak diteruskan, tetapi dia mundur selangkah
berarti dia hilang waktunya. Ya mudah-mudahan ini kita semuanya untuk jadi peringatan kita, dan kita harus sadar apa yang kita miliki ini tidak ada apa-apanya. Ilmu dari Allah, rahmat dari Allah. Dapat ilmu, kesungguhannya, keikhlasannya, kesenangannya, bekalnya, dan semua itu pasti manusia akan bertanggung jawab di sisinya. Jangan buang-buang waktu, kecuali kamu akan sia-siakan waktu dan akan sia-sia lagi umurmu yang tidak berguna semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.